Sini. Sini. Alin ben. Kaya gua. Nah, ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الإمام العارف بالله الأديب الشاعر المحب الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. الحمد لله معاشر الحاضرين معاشر الأعمام معاشر المشايخ والحبايب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini insyaallah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Taufik dan hidayahnya insyaallah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita seperti biasa, yaitu membaca syarah atau mendalami makna daripada syair-syair untayan kata-kata yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri, seseorang yang sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta kepada Nabi itulah yang kita butuhkan di zaman akhir ini. Kita tidak butuh banyak amal, tapi kalau kosong dari cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh banyak salat, banyak puasa kalau kita tidak cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilun minal amal, sedikit dari amal, yakfina, cukup buat kita kalau disertai cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para aulia, para ulama, para asfiya, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadhratun min Rasulillah tulhiquna bis-salihin wa in namshi ala mahli. Kata mereka, nadhratun, satu pandangan khusus. Satu pandangan khusus tadi, pandangan cinta, pandangan bangga. Jadi bayangkan Nabi memandang kita bangga. Nabi memandang kita dengan pandangan cinta. Nabi memandang kita, oh ini anak aku, oh ini cucuku, oh ini umatku. Kata Nabi besar Muhammad SAW, tulhiquna, pandangan ini bisa menggabungkan kita, tulhiquna bis-salihin, dengan orang-orang wali, dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Wa innam syi ala mahli, walaupun kita beribadah itu santai, kata ulama. Kita ibadahnya santai, ibadahnya sedikit, ibadahnya pas-pasan, cuma dapat pandangan dari Nabi yang sangat mahal, pandangan tersebut bisa menggabungkan kita kepada orang-orang soleh. Jadi yang kita harus cari di dalam hidup ini pandangan tersebut, pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apapun yang kita punya, kita usahakan. Kita tidak punya ilmu,
punya tenaga kalian jadikan buat membantu khidmah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ana gak punya ilmu, ana punya harta lebih dari Allah, harta kita keluarkan untuk di jalan Nabi besar Muhammad SAW. Ana gak punya ilmu, gak punya harta, gak punya tenaga, ana punya pikiran. Ana bisa mikir, dengan pemikiran ana bisa bantu orang-orang yang khidmah di jalan Nabi dengan pikiran, jadikan khidmah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dengan apapun, jangan beralasan oh aku tak mondok, aku tak punya ilmu, aku tak baca kitab, akhirnya aku tak bisa khidmah sama Nabi. Dah, itu alasan orang yang tidak tahu. Salah alasan tersebut. Apapun yang kita miliki, jadikan yang kita miliki untuk khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah yang tadi kita miliki jadi sebab untuk mendapatkan nadratun, pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung jadi tadi kajian kita di dalam syarah Burdah Al-Imam Al-Busiri bab kedua yang membahas tentang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri ini luar biasa dalam memuji Nabi. Tidak ada yang bisa menyanyi Imam Busiri dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami. Shadda min saghabin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Busiri, itu sering kali syadda itu mengikat. Syadda itu mengikat apa? Mengikat perutnya dengan apa? Dengan hijarah, dengan bebatuan. Min saghabin, saghab artinya adalah lapar, bukan lapar biasa, saghab. Jadi bahasa Arab itu luas. Bahasa Arab itu maknanya beda sedikit langsung berubah kalimatnya. Yang kita tahu kalau lapar apa? Ju, ju lapar. Ada lapar yang lebih dari, maksudnya laparnya parah, kelaparan nian, itu saghab namanya. Jadi tidak usah Imam Busiri ketika mau menyebutkan Nabi itu lapar nian pakai ja'a syadidan, tak perlu. Itu bertele-tele. Dan orang Arab tidak suka bertele-tele. Jadi langsung dipakai kalimat saghab. Ketika orang baca paham langsung, oh saghab ini ja'a syadid, laparnya lapar sekali. Begitu. Itu bahasa Arab. Kayak kita pernah ambil dulu cinta juga banyak tingkatannya. Ada mahabbah, ada syauq, ada gharam, ada lagi apa? Syaghaf. Ada syaghaf, qad syaghafani hubba, kata Zulaikha ketika ditanya alasan kenapa menggoda Nabi Yusuf. Qad syaghafani hubba, syaghaf itu cinta yang paling udah kayak gila. Aku udah digilakan sama cinta. Begitu. Itu tingkatan cinta dan kalimatnya karena tingkatannya berbeda, akhirnya kalimatnya juga di dalam bahasa Arab berbeda. Jadi kata Imam Al-Busiri, wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarah. Nabi besar Muhammad SAW, saking laparnya beliau itu sampai mengikat perutnya dengan apa? Dengan bebatuan. Padahal Nabi besar Muhammad SAW ditawari sama Allah Subhanahu wa taala Jibal Tihamah, gunung yang ada di kota Mekah untuk menjadi emas atau perak. Yasiru ma'ahu haitsu sar, kata ulama. Jibal ini, gunung ini ditawari sama Allah jadi emas dan berjalan sama Nabi dimanapun Nabi berada. Jadi tabungan Nabi, berangkas Nabi istilahnya, dijadikan gunung emas, ditawari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang yang beliau inginkan, kehidupan yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Khandaq itu sahabat Nabi ada yang buka perutnya ikat batu satu. Ada yang buka ikat batu satu. Ada yang buka dua. Nabi buka perutnya diikat sama batu 3 batu. Artinya lebih lapar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan walaqad kuntu abki lima ara bihi minal ju'. Kata Sayyidah Aisyah, terkadang aku ini sampai menangis. Kenapa menangis? Tidak tega melihat Nabi kelaparan. Yang tahu orang rumah.
Di luar Nabi, kata Sayyidah Aisyah, tidak tahu sahabat Nabi kelaparan, ditutupi sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang para ulama itu karena ngikutin Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak mau dilihat kesian sama orang lain gitu. Tidak, Nabi tidak mau merepotkan sahabatnya. Kalau Nabi mau sahabat, ya mereka jangankan harta, nyawa mereka siap buat Nabi besar Muhammad SAW. Nyawa dia, nyawa orang tuanya, nyawa anak-anak siap dikasih buat Nabi. Tapi mereka, Nabi tidak mau merepotkan mereka. Jadi kata Sayyidah Aisyah, terkadang aku sampai menangis karena melihat Nabi besar Muhammad SAW kelaparan. Wa kuntu amsahu biyadi ala batnih. Aku lus-lus perut Nabi besar Muhammad SAW. Wa aku katakan, nafsi lakal fida ya Rasulullah. Ya Rasulullah, diriku ini aku korbankan buatmu kalau aku bisa. Kenapa kau sampai lapar begini? Apa jawab Nabi? Fayaqul ya Aisyah mali walid dunya. Buat apa aku ini sama dunia? Ada urusan apa aku dengan dunia? Kata Nabi besar Muhammad SAW. Ikhwani min ulil azmi minar rusul sabaru ala ma huwa asyad min hada. Saudara-saudaraku daripada utusan Allah yang ulul azmi itu sabar lebih dari ini, kata Nabi besar Muhammad. Tawaduk dari Nabi besar Muhammad. Nabi itu tidak pernah pengen dilihat lebih hebat. Jadi pasti sama Nabi dikaitkan, disamakan keadaan beliau dengan nabi-nabi yang sudah lewat begitu. Utusan Allah yang dulu lebih dari ini, wahai Aisyah, kata Nabi. Famadau ala halihim, terus mereka tetap istiqomah dalam keadaan mereka sampai mereka berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hidup aku mewah-mewahan, bagaimana aku jumpa dengan Allah nanti, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidah Aisyah, fama aqama ba'da syahrin hatta lahiqa billahi azza wa jalla. Tidak sampai sebulan dari Nabi mengucapkan hal tersebut sampai Nabi jumpa, meninggal dunia, ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hidup yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Kata Imam Busiri, batu yang diikat itu diikat pada kulit yang sangat lembut. Kulit Nabi besar Muhammad SAW. Kulit yang paling lembut. Tidak ada yang lebih lembut dari kulit Nabi besar Muhammad SAW. Al-yan minal harir. Sahabat mensifatkan lebih lembut daripada sutra, kata sahabat. Ini bukan satu sahabat yang meriwayatkan seperti itu. Banyak yang meriwayatkan. Artinya bukan lebay, bukan berlebihan, bukan, memang begitu kulit Nabi besar Muhammad SAW. Kulit yang sangat mulia, yang menyentuhnya tidak akan masuk api neraka sama sekali. Itu kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawat itu sahabat Nabi. Ketika di dalam peperangan Badar, sawat ini Nabi yang ngatur, baris itu Nabi dewek yang ngatur. Sawat ini sengaja perutnya dimajukan. Akhirnya sama Nabi besar Muhammad SAW diratakan perut sawat dengan menggunakan tongkat. Istaqim ya sawat, luruskan dikit sawat. Nabi yang ngatur barisan. Akhirnya sawat acting, pura-pura marah. Ya Rasulullah, aujak tadi. Ya Rasulullah, antum mukul aku. Al-Qisos, pukul balas pukul. Ini mau perang. Sahabat langsung ribut semua. Ini munafik berarti ini. Nabi mukul mau balas mukul. Akhirnya sama Nabi khalas. Karena Nabi orang yang paling adil, dikasih sama Nabi tongkat. Tongkat itulah dikasih sama Nabi. Kisos wahai sahabat. Balas. Dipegang sama sahabat tongkatnya. Ketika mau dipegang, ya Rasulullah, antum mukul ana nggak pakai baju, langsung dari tongkat itu ke kulit. Buka bajunya. Tambah marah sahabat. Dibuka sama Nabi bajunya. Ketika dibuka sama Nabi bajunya, dipeluk langsung sama sahabat sambil menangis, dia meluk perut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu acting dari sahabat. Ditanya sama Nabi, "Ma hamalaka ala hadza ya sahabat?" Kenapa kamu lakukan ini wahai sahabat? Ya Rasulullah, kata sahabat, antum lihat sekarang di hadapan kita sudah ada pasukan musyrik, pasukan orang-orang kafir. Anda tidak tahu ya Rasulullah, setelah ini masih hidup atau tidak. Dan aku ingin ya Rasulullah, akhir dari hayatku kulitku menyentuh kulitmu wahai Rasulullah. Tahu dia, ini kulit bukan sembarangan kulit. Tahu dia, kulit ini pasti menyelamatkan aku nanti di akhirat. Tidak bakal masuk api neraka karena pernah menyentuh kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang sangat halus. Maka Imam Busiri mengatakan mutrafal adami. Batu tadi itu diikatkan di kulit yang paling halus,
kulit makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya daripada kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah yang disebutkan sama Ibn Ajibah, kenapa batu yang ditaruh, yang diikat batu, kenapa? Hikmahnya, annal hajar fihi burudatun zaidatun ala ghairih. Batu itu mempunyai bisa buat dingin batu. Jadi batu itu bisa membuat dingin, sifatnya dingin. Wal ju' madinatul inhiraf wa ishti'alul kabid. Sedangkan lapar itu membakar perut kita. Panas. Lapar itu panas dan membakar dalaman kita, perut kita. Akhirnya sama Nabi dan para sahabat dikasih batu biar mendinginkan panas yang ada di dalam perut. Berarti kan ini bisa kita gambarkan bagaimana laparnya Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana laparnya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata ulama, walaupun Nabi lapar segitu laparnya, tetap badan Nabi besar Muhammad SAW mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Diberi kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi pernah gulat sama Rukanah. Rukanah itu pegulat di kota Mekah. Diajak Islam sama Nabi. Ya Rukanah, masuk Islam. Aslim. Rukanah anggap remeh Muhammad ini. Kata Rukanah, wahai Muhammad, kalau ente bisa ngalahkan aku di gulat, aku masuk Islam. Jadi itu Nabi. Rukanah ini saking kuatnya kata ulama, itu kalau dia berdiri di karpet, 40 orang tidak bisa menggerakkan karpet tersebut. Kuat besar badannya. 40 orang tidak bisa goyang atau gerak ke karpet tersebut. Tidak pernah kalah, juara terus istilahnya kalau di Mekah gulat. Jadi gulat itu termasuk olahraga orang Mekah dulu. Makanya disebutkan sama Abu ya Said Muhammad, ini pembahasan di dalam kitabnya Silatul Riyadhah Biddin, membahas masalah olahraga kaitannya dengan agama. Disebutkan cerita ini sama Nabi. Gulat dibanting sama Nabi, kalah Rukanah. Bingung dia masih, gak percaya. Coba Muhammad, ulang lagi sekali lagi. Jadi kata Nabi, ronde kedua, dibanting lagi ronde kedua, kalah lagi, sekali lagi, ronde ketiga kata dia. Sekali lagi dibanting lagi sama Nabi, langsung masuk Islam Rukanah. Dia tahu ini pasti bukan orang biasa. Postur tubuhnya besaran aku, secara zahir kuatan aku. Aku tidak pernah kalah, tapi ini kalah 3 kali dari Nabi besar Muhammad SAW. Kuat yang luar biasa badan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Di riwayat lain termasuk kekuatan Nabi, beliau itu diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan jima 40 orang dalam satu malam. Jadi beliau mempunyai kekuatan 40 orang untuk berjima. Kekuatan yang luar biasa kan? Jadi Nabi itu pernah yatuf ala nisa'i 11 fi sa'ah. Pernah Nabi semalam itu keliling ke istrinya semua 11. Keliling satu-satu dikelilingi sama Nabi besar Muhammad SAW. Dan berhubungan Nabi, setiap perempuan dihubungi sama Nabi besar Muhammad, dan mandi setiap habis berhubungan 11 kali itu dalam satu malam. Bayangkan kuat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau sering lapar, sering nahan lapar, tidak pernah kenyang, cuma tetap bukan artinya jangan kita bayangkan. Jadi jangan kita pernah bayangkan Nabi itu dengan keadaan atau sifat yang tidak pantas, jangan. Idza huddithtum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fala tadhunnu bi Rasulillah illa ma huwa ahya wa atqa. Ini perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Idza huddithtum bi hadits an Rasulillah, kalau kalian diceritakan, kalau kalian mendengar cerita, mendengar riwayat, mendengar apapun yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tadhunnu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian jangan mengira hal tersebut yang ada kaitannya dengan Nabi illa ma huwa ahya wa atqa, kecuali yang kalian kira, yang harus kalian yakini pasti hal tersebut yang paling sempurna, yang paling bagus, dan yang paling takwa atau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dengar tentang Nabi, jangan langsung kita bayangkan dengan kondisi yang tidak pantas.
Contoh kayak ini, Nabi kelaparan sampai 3 batu Nabi ikat perutnya. Berarti gimana Nabi? Ini letoy, bosong lapar. Tidak. Jangan kita bayangkan seperti itu. Karena kalau orang biasa saja itu tidak bagus. Tidak bagus kan keadaan atau manzor pemandangan yang kurang bagus. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan dikira Nabi itu jangan pernah kita bayangkan Nabi dengan gambaran yang tidak pantas, yang jelek. Maka dari itu, Al-Fakir sempat kesinggung kemarin, tidak perlu disebutkan siapa namanya. Ada orang yang menulis di Instagram, dia mengatakan begini: kalau kalian beralasan ingin poligami dengan alasan Nabi besar Muhammad itu poligami, maka kalian harus menikahi janda-janda tua. Begitu. Dia pakai ngomong janda-janda tua. Ya ini mungkin kalau orang biasa yang baca mungkin biasa. Tapi kita lihat ini kan kurang pantas kalimat ini untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang mengatakannya Habib, profesor, jauh gelar kita kalau sama dia, jauh hebatan dia. Cuman begitu mengatakan kalau kalian ingin poligami dengan alasan Nabi besar Muhammad, maka kalian harus menikahi janda-janda tua. Kalau dia stop di janda-janda, betul kita kasih jempol 2. Tapi ditambahi tua itu salah. Tidak semua janda yang dinikahi oleh Nabi umurnya tua-tua. Sayyidah Khadijah, umurnya 40. Tapi disebutkan sama ulama, baca gimana sifatnya ketika Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Masih cantik, rupawan, perempuan yang kaya raya. Tidak ada duanya kecantikannya di kota Mekah. Banyak yang melamar sebelum Nabi. Yang melamar tuh bos-bos semua, ditolak sama Sayyidah Khadijah. Kenapa dilamar? Karena masih cantik. Sayyidah Saudah, tua memang ketika dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang lain coba, Sayyidah Sofiyah umurnya 16, Sayyidah Juwairiyah umurnya 17, ada yang umurnya 25 tahun, ada yang umurnya 28 tahun, ada yang umurnya baru 30 tahun. Ini kan bukan janda tua, begitu. Nah, jadi kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk Nabi di zaman sekarang ini banyak yang nisbatkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu namanya taufik di dalam kalimat. Oke, kita sering dengar guru kita Abu Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau selalu memerintahkan kita minta taufik sama Allah di dalam kalimat, di dalam omongan, dalam ucapan, minta taufik. Ya man wafaqa ahlal khair lil khair wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Ya Allah yang memberi taufik orang baik untuk melakukan amal baik. Amal baik apapun itu, baik perbuatan, pekerjaan atau omongan, itu juga amal. Jadi kadang orang mungkin tidak niat untuk menghina Nabi, mungkin, tapi taufik tidak ada di dalam omongan, tidak diberi taufik, akhirnya salah ucap. Yang mana ucapannya sedikit menjatuhkan martabat Nabi besar Muhammad SAW, menjatuhkan sedikit martabat istri-istri Nabi. Orang pas baca itu, janda 2, berarti istri Nabi yang dinikahi janda umurnya semua 50-60 tahun, kan begitu? Tidak, semuanya kebanyakan istri Nabi yang janda di bawah daripada 30 tahun, bahkan sebagian di bawah 20 tahun, janda statusnya, bukan perawan. Yang perawan cuma Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Jadi kita kembali kepada tadi kalam Imam Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib, mantu Nabi besar Muhammad, sepupu Nabi besar Muhammad, Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, Nabi kota ilmu, Ali adalah pintunya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, idza huddittum bi hadits an Rasulillah fala tadhunnu bi Rasulillah illa ma huwa ahya wa atqa. Kalau kalian mendengarkan riwayat yang berkaitan dengan Nabi, cerita apapun itu kaitannya sama Nabi, jangan kalian gambarkan kecuali gambaran yang paling bagus, yang paling indah, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Ibn Ajibah ketika habis membahas, mencarahkan daripada syairnya Imam Busiri yang menyebutkan Nabi itu ngikat 3 batu di perutnya saking laparnya, supaya kita tidak membayangkan Nabi itu bosong lapar atau kelaparan sampai tekapar-tekapar, sama beliau disebutkan jangan kalian kira Nabi seperti itu. Tidak, Nabi walaupun lapar badannya tetap kuat,
Di perang Khandaq Nabi ikat batu 3, tapi Nabi ikut maju bersama sahabat. Bahkan ada satu batu besar, sahabat tidak bisa memecahkannya, sama Nabi dipukul 3 kali, hancur lebur itu batu. Kekuatan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sidi Ibn Ajibah mengatakan, ya, waqad damma syari' asy-syiba wa madahal ju' wa athna 'alal muttasifi bih. Memang ya, syariat atau ulama para wali Allah itu ya sangat tidak menganjurkan kita untuk sering-sering kenyang, ya, hampir berlebihan, tak boleh. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, afdalukum manzilah indallah aktsarukum ju'an wa 'atsyan wa tafakkura. Paling mulianya kedudukan orang yang di sisi Allah adalah orang yang selalu lapar, sering haus, dan banyak memikir. Wa abghadukum ilallah kullu naumin syarubin akulin. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah naum. Naum itu wazan dari sighah mubalaghah, ya, faul. Artinya banyak tidur, dari nama yanamu nauman. Pakai wazan mubalaghah artinya sering tidur, naum atau nawam. Banyak sighah mubalaghah itu untuk menunjukkan makna sering. Ini juga bahasa Arab. Jadi tidak perlu nama yanamu atau yanamu kathiran. Orang yang dibenci oleh Allah alladzi yanamu kathiran, bertele-tele 2 kalimat, langsung dipakai wazan sighah mubalaghah untuk menunjukkan sering tidur, banyak tidur, naum, faul. Syarub, ya, orang yang banyak minum. Minum ini yang halal, bukan minum mabuk, ya. Akul, yang banyak makan, kata Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi mengatakan, la tumitul qulub bi kathrati ta'am wasyarab. Jangan kalian matikan hati kalian dengan banyak makan dan banyak minum. Usamah dinasihati oleh Nabi, ini sata'ta an ya'tiyakal maut wa batnuka ja'i wa famuka dham'an. Wahai Usamah, kalau bisa kematian datang kepadamu, perutmu dalam keadaan lapar, ya, wa famuka dham'an, dan mulutmu dalam keadaan haus. Faf'al fa innaka tudriku bidzalik syarafal manazil. Kalau bisa lakukan, kata Nabi, karena dengan begitu kau akan mendapatkan martabat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh, orang-orang saleh itu yaqudunal ibtila bil ju' karamah. Mereka menganggap ketika mereka diberi kelaparan oleh Allah, tidak bisa makan hari ini, mereka anggap itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi kalau mereka tidak makan, mereka lapar, ini karomah. Allah memberi kami karomah, kemuliaan. Kemuliaan dari Allah tidak makan. Jadi bukan kemuliaan itu yang kenyang terus. Bukan kemuliaan itu yang duitnya banyak. Bukan kemuliaan itu yang mobilnya banyak, mobilnya mewah. Bukan. Kemuliaan itu yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya kaitkan sama Nabi. Kalau memang orang yang banyak uangnya itu orang yang paling mulia, pasti Nabi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ya, di dalam sejarah umat manusia pasti Nabi yang paling kaya. Tapi tidak. Ditolak mentah-mentah tadi dunia sama Nabi besar Muhammad SAW. Fudail bin Iyad, ya, beliau sehari pernah mengatakan, aja'tani wa aja'ta iyali fa bi ayyi wasilatin niltu hada minka. Ya Allah, kau laparkan aku hari ini dan kau laparkan keluargaku. Dengan amal apa ya Allah aku mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Jadi lapar, malah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kami lapar hari ini. Kemuliaan apa? Amal apa ya Allah yang aku lakukan sehingga kau memberikan kami kemuliaan seperti ini, yaitu lapar. Wa inna ma taf'alu hadza bi awliyaik. Sedangkan yang kau sering buat lapar adalah para wali-walimu, orang yang dekat denganmu. Falaita syi'ri hal ana minhum fa afrah. Apakah aku termasuk wali-walimu ya Allah, maka aku akan senang, karena ini termasuk tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama sangat menganjurkan kita untuk lapar. Tapi waqad taqaddam, sudah lewat juga Imam Busiri. Ini imam yang sangat luar biasa, tidak ditinggalkan pemahaman yang setengah-setengah oleh beliau. Pasti komplit beliau memberi kita pemahaman. Kata beliau, annal ju'al mufrid madmum. Tapi sudah lewat juga di bait-bait sebelum ini dijelaskan bahwasanya lapar yang berlebihan juga tidak bagus untuk kita. Artinya jangan terlalu kenyang, jangan lapar niat, yang sedang-sedang saja, istilahnya begitu. Perut ini jangan sampai kenyang, ya jangan.
La ta'kul hatta taju wa idza akalta fala tashba. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. La ta'kul hatta taju, jangan makan sampai kau lapar. Belum lapar, ya udah jangan makan dulu. Itu. Belum lapar jangan makan dulu. Itu di Palembang ada jam juga loh. Habis subuh ada sarapan. Jam bangun jam 9, jam setengah 10 makan lagi. Jam 12, jam 1 makan. Makan sore, makan lagi. Malam makan lagi. Yang begadang jam 1 makan lagi. Jadi berapa porsi kita sehari? La ta'kul hatta taju. Ini nasihat para ulama atau para atibba, para dokter. Jangan makan sampai kau lapar. Lapar makan. Fa idza akalta fala tashba. Kalau pas lagi makan jangan sampai kenyang. Makan tapi jangan sampai kenyang. Artinya sebagian dokter muslim mengatakan ketika kau makan, selesailah makan, nafsu masih pengen. Jangan sampai udah ada kuat lagi. Itu berarti ladas nian dosa itu. Tidak, stop. Tapi tangan masih pengen, nafsu masih pengen. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Jadi thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lil-ma wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga lagi buat napas. Biar ada kosongnya di sini, biar jalan napasnya lancar. Ini nasihat daripada atibba muslimun, nasihat dokter-dokter muslim, ulama-ulama, dan ini dibahas, kata beliau, kalau kalian ingin bahas yang lebih panjang silakan baca kitab Ihya karya Imam Ghazali. Jadi wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Saking laparnya Nabi besar Muhammad SAW mengikat perutnya dengan 3 batu, yang mana batu tadi diikat di kulit yang paling lembut, kulit Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Anas pernah mengatakan, aku salaman sama Nabi, demi Allah tidak ada kulit yang lebih halus dari kulit Nabi besar Muhammad SAW. Alyan minal harir, lebih lembut dari sutra. Bayangkan, insya Allah tangan kita semua di sini sempat memegang kulit tersebut di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala radhiyallahu anhu. Kemudian disambung sama beliau syairnya, pujiannya buat Nabi. Warawadathu jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamabi. Rawada itu menggoda, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Itu di surat Yusuf. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Jadi dipakai kalimat rawada, menggoda. Gunung menggoda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang meminta itu gunung, bukan Nabi. Nabi tidak minta. Tidak pernah Nabi minta sama Allah, ya Allah banyakkan rezekiku, atau ya Allah berikanlah aku kekayaan, ya Allah jadikan gunung. Tidak pernah. Gunung yang menggoda Nabi besar Muhammad SAW. Jibal asyum, syum itu jibal yang sangat tinggi, bukan gunung kecil-kecilan, bukan anak gunung, tapi gunung bapak istilahnya. Gunung yang besar itu menggoda Nabi besar Muhammad SAW. Min zahabin, untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan emas. Di dalam disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril turun kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, Inna Allah yukriuka salam, wahai Rasulullah, Allah kirim salam. Wa qala lak, dan mengatakan kepada pesan buatmu, atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban wa fiddah tasiru ma'ak haitsu sir. Mau tidak gunung ini, kata Allah, dia jadikan emas atau perak dan jalan bersamamu dimanapun kau berada. Fa'atraqa Rasulullah SAW bira'sihi sa'ah. Nabi nunduk, thumma qala, ya Jibril, inna dunya darun man la daralah. Wahai Jibril, dunia ini, kata Nabi, rumah orang yang tidak punya rumah. Aku punya rumah, dan rumah aku bukan di dunia, kata Nabi Muhammad. Aku punya rumahku itu surga, itu rumah aku, kata Nabi Muhammad. Dunia rumah untuk orang yang tidak punya rumah. Wa malun man la malalah, dan harta untuk orang yang tidak memiliki harta. Hartaku ada, bukan di dunia, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil. Jadilah kau itu di dunia seperti orang yang lewat. Jadi jangan jadikan dunia ini tempat bersinggah yang terlalu lama. Dunia yang tempat kita lewat. Kata Nabi, illa ma anta illa qadha'ilin yastadhil tahta syajarah, atau kama qala.
Kau itu tidak lebih di dunia hidup kita di dunia ini seperti orang yang di tengah jalan kepanasan, berteduh di bawah pohon. Atau misalkan hujan, berteduh, hujannya berhenti, jalan. Itulah kehidupan kita di dunia, sangat singkat sekali. Jadi kata Nabi, jangan jadikan tempat tinggal, tempat berteduh ya di pinggir jalan, tempat berteduh. Tidak pantas untuk jadikan tempat tinggal. Itu dunia yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yajma'uha man la aqla lah. Kata Nabi, yang mengumpulkan dunia wahai Jibril adalah orang yang tidak mempunyai akal, tidak punya otak. Kata Nabi besar Muhammad SAW. Faqala Jibril, thabbatakallah ya Muhammad bil qawli thabit. Dipuji sama Jibril radhiyallahu taala an. Jadi gunung tadi nawari Nabi, ya, fa'araha ayyama syamami. Warawadathul jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung menggoda Nabi besar Muhammad, jibal asyum, jibal yang sangat tinggi, yang sangat besar, menggoda Nabi besar Muhammad SAW. An nafsihi fa'araha ayyama syamami, ya, fa'araha ayyama syamami. Sama Nabi tidak ditoleh, ya. Syamam itu ujung dari hidung, ya. Ujung dari hidung itu syamam. Makanya luar biasa gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Busiri. Jadi kata Imam Busiri, jangankan ditoleh sama Nabi. Jadi Nabi gini, cuek begitu. Ini goda terus nih, ya Rasulullah, aku pengen jadi emas buat antum. Aroha ayyama syamami. Dikasih sama Nabi hidungnya artinya pinggiran sini cuma diinjuk sama, tidak diinjuk rahi sama Nabi. Dah ditoleh dunia sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gunung emas menggoda, tidak ditoleh sama Nabi, ditoleh saja tidak, apalagi diiyakan, dicueki sama Nabi besar Muhammad. Maka dari itu jangan heran kalau kita dengar Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, orang yang cinta dunia berarti sudah itu puncak daripada perbuatan jelek, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Nabi mengancam atau tidak memuji daripada orang-orang yang sibuk dengan dunia. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqal kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini di sisi Allah sama dengan sebelah daripada sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan seteguk air oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia dan seisinya ini tidak seimbang sama Allah di sisi Allah dengan apa? Dengan setengah sayap nyamuk. Sayap nyamuk, bukan nyamuknya, sayapnya, bukan dua-duanya, setengahnya. Itu kalau ditimbang lebih beratan sayap nyamuk daripada dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paham dengan kajian seperti ini, yang mendengar hadis-hadis seperti ini, hidupnya insya Allah tenang. Ya. Apa yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Bukan artinya habis dengar ini sudah kita habiskan duit kita, jangan. Bukan makomnya kita cak itu. Langsung niru Nabi, jangan. Punya anak, punya bini, punya ini tanggung jawab banyak, jangan. Cuma paling tidak memberikan rasa di dalam hati kita untuk apa? Menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, tidak apa? Minta. Urzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik ya Allah. Thayyib di sini maksudnya caranya baik dan bisa kami keluarkan dengan cara yang baik ke tempat-tempat yang baik ya Allah. Minta tak apa. Tapi apa yang diinjuk sama Allah terima. Jangan minta terus pas dah diinjuk ngamuk, merajuk. Oh ya Allah, aku minta terus dah diinjuk-injuk. Tak boleh gitu. Karena doa kita, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sama Allah pasti dikabulkan. Cuman Allah lebih tahu. Allahu a'rafu bi ibadihi. Allah lebih tahu dengan hambanya. Man, kata Allah, inna min ibadi man idza agnaituhu atghaitu. Hadis qudsi. Kata Allah, sebagian hambaku kalau aku kayakan atghaitu, aku bikin dia sesat malahan. Jadi sama Allah tidak dikayakan. Kenapa? Kalau kayakan mabuk tiap malam, banyak duit. Tak kaya, miskin lagi, berusaha anak mabuk, apalagi kaya. Kalau kaya tak pernah ada majlis taklim, kata Allah. Keliling, malam ni kita makan di restoran mana, sana, malam ni sana, malam ni sana, akhirnya tak pernah pergi majlis taklim. Itu kata Allah, inna min ibadi man idza agnaituhu atghaituhu. Sebagian hambaku kalau aku kayakan malah aku bikin dia sesat, aku bikin dia jauh dariku. Doa kita tadi disimpan sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Nabi, nanti di hari kiamat ada seorang hamba ketika melihat timbangan amalnya bingung, dia ngelamun, bingung. Perasaan sebanyak ini amal ibadah aku, ngaso dia, tahu diri istilahnya. Ngapo timbangan ibadah aku besarnya? Kenapa amal ibadahku banyak? Lebih berat, jauh. Amal jeleknya dikit, kalah. Akhirnya dia cerdian tadi itu bertanya sama Allah, ya Allah, amal ibadahku tidak sebanyak ini. Kok timbangannya seberat ini di akhirat? Apa kata Allah? Wahai hambaku, ini yang bikin timbangan amal baik kau itu berat, doa-doamu yang di dunia yang tidak aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku simpan, iddakhartuhu lak. Aku simpan setiap doa yang kau panjatkan jadi amal baikmu, mizan hasanatmu, biar lebih berat menyelamatkan dirimu dari api nerakaku. Akhirnya kata hamba tadi, ya Allah, kalau tahu macam itu, coba kalau doa aku tak kau ijabahkan di dunia. Kenapa? Ini hari yang paling aku butuhkan daripada dunia yang fana. Ini kata seorang hamba. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Langsung ud'uni, tidak pakai fa, saufa, sa, la. Langsung. Itu menunjukkan makna, berarti langsung jawab. Ud'uni langsung. Fi'il ketemu fi'il, menunjukkan makna langsung gitu. Kalau pakai fa, ud'uni fa astajib, ud'uni sa astajib, ud'uni saufa astajib, itu menunjukkan ada jarak gitu. Menunjukkan ada jarak dari doa dan ijabahnya doa tersebut. Tapi Allah tidak menggunakan huruf-huruf tersebut. Padahal huruf tersebut menunjukkan makna pasti juga. Tidak, langsung ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak atau intisari dari ibadah, kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tetap kita harus berdoa, minta apapun yang kita minta. Kata Nabi, hatal milih, sampai uyabe kalau habis di dapur kalian minta sama Allah tidak apa-apa. Sendal rusak, minta sama Allah tidak apa-apa. Jadi manjolah sama Allah itu, kata Nabi besar Muhammad SAW. Cuman orang yang tambah tinggi kedudukannya, permintaannya beda dengan orang yang belum tinggi gitu. Ada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Nabi Ibrahim ketika sudah menjadi api, sudah disiapkan sama Namrud, sudah panas. Api ini besar. Tidak mungkin malaikat Ibrahim dibawa 4 orang dicemplungkan, tidak mungkin. Jadi pakai manjanik. Apa manjanik itu? Pelontar begitu. Yang buat biasa ngantuk, ngancurkan tembok gitu pakai batu. Pakai itu, udah ditaruh di situ. Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril. Wahai Khalilullah. Ini kan julukannya Khalil. Allah kirim salam. Alaka hajah, kau punya hajat tidak? Ini sudah nak dilempar Nabi Ibrahim. Alaka hajah, punya hajat tidak? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaik falah. Kalau kepadamu dak hati. Kau apa? Makhluk juga. Kau sama makhluk, mulialah aku dari kau. Istilah begitu. Amma ilaik falah. Kalau kepadamu aku tidak punya hajat kepadamu. Amma lahu fa ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Adapun kepadanya zat yang Maha Esa, yang Maha melihat, ilmuhu bihali, aku tahu dia melihat keadaanku, yughnini an su'ali, itu merasakan aku cukup untuk tidak meminta kepadanya. Aku tahu Allah itu nyingok apa yang aku alami sekarang. Dan karena aku tahu, aku yakin Allah melihat, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu semua membuatku tidak butuh lagi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah tinggi. Dan para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah begitu. Yang diminta sama mereka bukan hal-hal sepele. Tidak pernah nyebut masalah dunia. Bahkan surga neraka pun mereka tidak memintanya. Tidak meminta surga, tidak meminta jauh dari neraka. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abadtuka li ishtiyaqan li jannatik wala khaufan li narik. Ya Allah, aku tidak beribadah kepadamu karena menginginkan surgamu dan takut dari nerakamu. Wa inna ma'abadtuka li annaka ahlan lidzalik. Akan tetapi aku beribadah kepadamu karena kau memang zat yang pantas untuk disembah. Rabi'ah al-Adawiyah.
luar biasa. Nah, orang yang tak paham ini, ya ini kalam, ini cerita sampai kepada beberapa orang yang pemikirannya tak ada benar, otaknya kurang lurus. Oh, ini bid'ah, ini salah, tak takut sama neraka, tidak mau masuk surga. Tidak, bukan mereka tidak mau masuk surga, bukan mereka tidak takut sama neraka, tapi sudah pandangan mereka tuh lebih jauh dari itu. Kau tuh masih kecil, masih jauh. Ini orang sudah pandangannya luar biasa. Jadi ma'abadtuka istiyaqan di jannatik wala khaufan di narik wa inna ma'abadtuka li'annaka ahlan lidzalik. Rabi'ah al-adawiyah. Jadi aku nyembah kau ni ya Allah, amal ibadahku ini bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena memang kau itu pantas untuk disembah ya Allah. Itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, permintaannya pun berbeda. Tapi kita belum sampai ke makom tersebut, sudah apapun yang mau kita minta itu dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman tuh pintar-pintar pilih doa. Pintar-pintar pilih doa. Makanya dianjurkan doa, pakai doa-doa yang ada di Al-Qur'an. Setelah itu doa-doa yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sangat bodoh sekali orang yang mengatakan doa tidak perlu bahasa Arab. Allah itu bukan orang Arab. Ini bengak lagi itu 100 kali bengak istilahnya. 100 kali bengak. Allah tidak perlu bahasa Arab. Doa itu apapun yang kita pengen sebutkan Allah pasti sampaikan. Allah betul. Cuma doa, kalau pakai doanya Nabi, jalannya beda sama jalan kau. Oi, pintar. Doa itu punya jalannya ke langit. Kenapa kita dianjurkan doa pakai doa Nabi? Biar cepat diijabah. Karena ketika doa yang kita lontarkan itu kalam atau doa Nabi besar Muhammad SAW, itu doa langsung masuk ke relnya. Tahu ada relnya, ini rel doa Nabi, langsung masuk, langsung nyampe. Doa salaf soleh, doa Ibn Atha'illah, Abul Hasan Asyadili, doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita pakai, itu punya jalan sudah. Jadi siapapun yang berdoa dengan doa tersebut langsung masuk ke relnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sudah pasti sampai. Itu kata ulama. Ini tidak dipahami oleh orang-orang bodoh seperti itu. Yang paham orang yang belajar, yang paham orang yang mendengar daripada kajian-kajian ilmu seperti ini. Jadi doa itu punya aluran, punya jalan, punya relnya sendiri. Jadi kalau kita doa pakai doa Nabi besar Muhammad SAW, sudah relnya rel Nabi paling utama, langsung cepat mungkin nyampenya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan doa pertama diawali dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu diawali dengan doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Habis itu doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari aslafun salih, orang-orang soleh terdahulu. Baru setelah itu kita punya hajat, sebutkan, ya Allah aku punya hajat begini-begini, lancarkan ya Allah kalau itu baik. Ya Allah ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan ya Allah. Begitu. Baru jadi ada urutannya, ada adabnya kata ulama. Adab untuk berdoa. Jadi tidak apa-apa kita mau doa apapun, doa yang kita mau itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat apa yang Allah ajarkan Nabi untuk berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau memang dunia itu bagus, kalau memang dunia itu mulia, pasti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi untuk meminta tambah hartanya, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ilmu di situ bukan ilmu hanya ilmu di kitab. Ilmu di situ maksudnya ma'rifatullah. Tambahkanlah aku ma'rifat, kedekatan kepadamu. Tambahkanlah aku ini tiap hari Allah makin mengenalmu, makin mengenal nabimu, makin mengenal ajaranmu. Itu doa yang diajarkan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain, cuman itu di Al-Qur'an. Cuman itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Al-Busiri, gunung tadi menggoda Nabi besar Muhammad SAW, tapi ditolak mentah-mentah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Qala Ibnu Ajibah mengatakan, wa yanbaghi liwarathatihi sallallahu alaihi wasallam minal ulama wal awliya al-iqtida'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat dianjurkan sekali bagi pewaris Nabi besar Muhammad SAW dari para ulamanya dan para aulianya dan umat-umat Nabi besar Muhammad untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW fil i'rad anid dunya, berpaling dari dunia, wa adamil iltifat ilaiha, tidak menoleh dunia sama sekali, syughlan bima kallafuhu min bima kallafuhu min wadhaifil ubudiyah min nashril ilmi wa tahqiqih, menyibukkan dirinya dengan ibadah dan menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu sibuk dengan dunia. Bahkan disebutkan, dilanjutkan sama Ibn Ajibah, yang bagi lil auliya alla yaltafitu lil karamat wa khawariqil adat. Sambung sama beliau nasihatnya hanya untuk menyempurnakan, janganlah orang-orang itu, apalagi wali, apalagi aulia, apalagi ulama, terlalu fokus atau pingin melihat karomat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karomah itu mainan buat budak kecil, kata ulama. Arois itu boneka kecil itu. Siapa yang main boneka? Tidak mungkin berjenggot main boneka kecil, kan lucu. Yang main boneka kecil, itu karomah indal aulia. Jadi wali-wali yang baru dilantik oleh Allah, masih istilahnya masih goyang sedikit kadang. Namanya manusia, punya ada tahapannya. Tidak mungkin langsung jadi wali langsung seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masuk ke makam Siddiqiyatul Kubra, hatinya mantap, apapun yang dia terima mantap. Tidak mungkin. Ada tahapannya. Wali juga ada tahapannya, ada titel-titelnya. Butuh tahunan ini untuk pindah jabatan. Itu wali-wali yang baru dilantik oleh Allah, mereka lah yang diberi karomah oleh Allah. Agar apa? Agar hati mereka tambah mantap. Begitu. Kalau wali yang sudah luar biasa, kedudukannya sudah tinggi di sisi Allah, tidak perlu lagi sama karomah. Bahkan tambah orang itu dekat dengan Allah, mereka tidak perlu lagi atau tidak banyak mimpi-mimpi yang baik. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau jarang mimpi-mimpi yang luar biasa. Kenapa? Sudah tidak perlu mimpi, langsung. Jadi tidak perlu mimpi. Yang banyak mimpi murid-muridnya. Begitu juga Abu Yazid Ahmad, yang mimpi macam-macam murid-muridnya. Ditanya sama beliau. Jadi kalau ada yang mimpi suruh cerita sama beliau. Begitulah Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tiap habis subuh noleh ke sahabat-sahabatnya, siapa yang mimpi semalam? Kata Nabi, ceritakan sama aku. Diceritakan sama sahabat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang sudah makin dekat, makin naik, sudah istilahnya tidak banyak mimpi yang baik, jelas bukan mimpi setan, bukan. Tidak banyak lagi mimpi begitu. Kenapa? Karena hatinya sudah makin mantap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi termasuk karomah. Jadi orang yang butuh dengan karomah yang masih belum mantap hatinya. Sudah mantap, tidak butuh lagi karomah. Jadi karomah ini disamakan oleh Ibn Ajibah seperti dunia yang tidak perlu kita cari, karena itu adalah untuk orang-orang yang belum terlalu mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang karomah keluar dari orang yang luar biasa untuk murid-muridnya. Jadi wali tadi, guru tadi pengen muridnya ini mantap, biar muridnya masih goyang, ditampakkan karomah. Kalau tidak ada alasan seperti itu, tidak ditampakkan sama mereka karomah. Jadi untuk yang hadirin, untuk yang melihat biar mantap, biar yakin. Karena al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad, bagaimana kita memandang, bagaimana kita husnudzan, bagaimana keyakinan kita, itulah yang kau dapat. Itulah yang kau dapat. Gutuk, jangankan gutuk Rasulullah depan inti, tapi kalau pandangan kita tidak seperti pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak bakal dapat manfaat dari pandangan tersebut. Abu Jahal lihat Nabi terus. Abu Lahab tetanggaan sama Nabi. Abu Lahab tangguhan Nabi, Ami tangguh pula, behsan, kurang apa lagi. Tapi datang damnya dicaci sama Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Pandangannya beda. Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mengatakan kepada Syekh Ali Baros, wahai Syekh Ali Baros, kalau mereka ini memandangku seperti kau memandangku, pandangannya beda. La usaltuhum ila Allah fil lahfah.
Aku akan sampaikan mereka kepada Allah dalam sedetik. Langsung jadi wali. Tapi pandangan beda memang. Jadi pandangan husnuzon, pandangan Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku kalau di depan guruku Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, goodlah di depannya itu ada yang lebih viral, yang lebih terkenal. Kita sekarang kan tidak. Sama guru kita ada yang viral dikit boleh. Sekarang ini keyakinannya tergantung siapa yang viral. Itu kan? Oh, yang viral dia, foto sama dia, upload, beda. Oh, foto viral soalnya. Yang tidak viral dah difotoinya. Itu sekarang memang. Jadi keyakinannya sama yang viral. Dikira dia yang viral makin dekat dengan Allah. Itu pandangannya. Yang bukan itu. Ukurannya bukan itu. Ukurannya siapa yang membukakan jalan kita kepada Allah. Itulah guru. Itulah yang harus kau pegang. Mau dia viral, mau dia tidak viral, kasih urusan. Yang penting aku, dia, Allah, Rasul. Sudah selesai urusannya. Jadi Al-Habib Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan, kalau di depanku Abu Bakar Al-Attas, gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas ini majdu, orangnya filhal kata. Itu sudah, aku tidak melihat kanan kirinya siapa, tidak tahu lagi. Enggaklah viral zaman. Tidak kenal lagi sama kanan kirinya. Al-Habib, jangankan gitu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu di masanya tidak viral, masyaallah hadirin. Bukan mau yang terkenal. Setelah meninggal beliau mau terkenal. Murid beliau, salah satu murid beliau mengatakan kepada temannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Abdullah Haddad punya murid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kawan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, wahai Ahmad, ngapalah guru kita ini tidak terkenal, tidak viral. Habib Fulan, kalau buka kajian ribuan yang hadir. Habib ini ribuan. Habib Abdullah Haddad, tidak katik yang datang. Kita cuma. Lihat Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, jawabannya luar biasa. Uskut, kata dia. Hadzi wa hadzuka zain. Bagianmu dan bagianku ini luar biasa, kata dia. Coba kalau dia terkenal, kita tidak bisa 24 jam sama dia. Dia banyak yang ikuti, tidak baca kita pal-palnya. Bayangkan kalau guru yang kita cintai terkenal, sibuk, sudah jarang ketemu gitu, tidak bisa salaman tiap hari. Maka bagianmu dan bagianku ini sangat luar biasa. Diam, jangan macam-macam, kata dia. Benar. Lihat ketika Rasulullah meninggal, sudah, kitabnya di mana-mana. Coba viralnya di masa hidupnya, tidak bisa Ahmad bin Zain seperti itu. Dan itu memang, itu memang. Jadi al-madad fil masyhad, tergantung pandangan kita, maka baru kita diberikan manfaat dari pandangan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi beliau mengatakan, kalau ada badui bala fit tariq, yang kencingnya di jalan, kencingnya tegak, tak tutup aurat, datang kepadaku dan mempunyai pandangan khusus, la ausaltuhum ilallah filah. Sama, aku akan sampaikan dirinya kepada Allah jadi wali sedetik. Walaupun sebelumnya dia badui, kasar, tak tahu etika, tak katik ajaran, kencing di jalan, tegak pula. Tapi ketika dia masuk kepadaku mempunyai pandangan khusus, la ausaltuhum ilallah. Aku sampaikan dia ke Allah. Karena nak usul sampai kepada Allah itu bukan dengan amal zahir, bukan dengan pandangan khusus. Tak, itu dibuka. Fatah itu kata ulama sedikit, sebentar. Itu kan iftah alaina futuhal arifin, sering doa, ya Allah bukakanlah kepada kami sebagaimana engkau membukakan kepada orang-orang yang dekat kepadamu. Apa sih fatah itu? Kata aulia, kata masyayikh, kata guru-guru kita di Mekah itu, fatah minallah itu lahzah, sebentar. Tak. Kalau sudah dibuka, tak, sudah gampang. Cuma nunggu dibukanya kapan? Itu tinggal usaha kita untuk dibukanya. Jadi urusannya bukan urusan banyak ilmu, bukan urusan banyak ibadah, bukan. Urusannya masalah hati. Urusannya siapa yang nyampaikan kita ke atas tuh. Ada tak yang untal kita ke bawah? Kalau ada, alhamdulillah. Maka itu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tertipu dengan mandhar, jangan tertipu dengan madhar, jangan tertipu dengan penampilan yang ada di luar. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan tersebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala taufik fil qaul wal fi'il, taufik untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khair wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin.